Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa teman-teman yang telah menonton video ini yang saya sayangi. Berbicaranya saya di sini untuk membicarakan tentang pendidikan di era modern. Pendidikan adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang harus kita tempuh untuk menjadikan negara kita yang lebih maju dan yang lebih baik lagi. Pendidikan sendiri merupakan salah satu proses yang berjalan cukup panjang sekali dan tidak bisa dipercepat. Contohnya saja, kita berpendidikan dari mulai TK, terus naik sedikit lagi ke SD, terus naik sedikit lagi ke SMP, naik lagi ke SMA, dan naik lagi ke perguruan tinggi. Pendidikan mampu memunculkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang mampu memberikan diri kita lebih baik, pengalaman yang baru, pemikiran yang baru, dan cara hidup yang baru. Bagaimana dengan pendidikan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu? Teman-teman, perlu kita ketahui banyak di negara lain yang warganya memunculkan telepon genggam ataupun mobil ataupun motor dan pesawat dan yang lainnya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Mengapa mereka bisa menimbulkan ide-ide seperti itu? Jawabannya hanya mereka hanya tekun belajar dan hanya giat menuntut ilmu. Perlu saya tegaskan kembali, pendidikan merupakan salah satu jalan ke depan yang menentukan bangsa ini baik ataupun tidak baiknya. Dan pendidikan sendiri mampu menunjang terhadap warganya. Harus bersungguh-sungguh dan harus secara benar-benar dalam hal pendidik dan peserta didik. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar di Indonesia mampu dikenal bangsa-bangsa lain. Siapa yang bangga ketika negaranya sendiri mampu dikenal oleh negara-negara lain? Tentu kita sendiri sebagai warga negaranya. Tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, berdisiplinlah dalam berpendidikan. Dan yang lebih penting lagi dalam dunia pendidikan, tidak hanya pemikiran, tidak hanya soal pelajaran, tetapi harus taat terhadap agama dan menghormati terhadap guru dan mengasihi kepada kedua orang tua. Harus kita ketahui banyak di luar sana pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak ada orang tuanya, yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, tetapi dia terus bersemangat dalam hal menuntut ilmu. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada, haruslah kita mengasihi terhadap orang tua kita, mentaati perintahnya. Dan yang terpenting lagi, ketika kita sudah sukses nanti, jangan lupa kepada jasa-jasa orang tua kita. Dan orang tua kita selalu membiayai kita dalam proses menuntut ilmu. Dan kita sebagai anaknya harus
membekali di lain hari, di kemudian hari saat orang tua kita sudah tidak bisa membiayai kita. Dan perlu kita ketahui, di dalam kitab Ta'lim Muta'lim ada 3 faktor pendidikan yang harus kita capai. Yang mana 3 faktor tersebut? Yang pertama adalah seorang guru yang mengajar terhadap murid. Seorang guru harus bersungguh-sungguh untuk mentransfer ilmu terhadap murid. Dan seorang guru harus bisa mencontohkan perilaku yang baik terhadap murid. Dan yang faktor kedua ialah seorang murid. Murid harus bersungguh-sungguh dalam hal menuntut ilmu ataupun berpendidikan. Murid harus melihat apa yang apa yang disampaikan guru terhadap kita, dan guru itu harus menjadi cerminan kita, karena guru itu digugu dan ditiru. Dan nomor ketiga yang menjadi faktor ialah orang tua. Kedua orang tua kita mempengaruhi terhadap proses pembelajaran kita. Iya, memang orang tua kita membiayai ataupun mendanai dengan bekal kita dalam menuntut ilmu. Orang tua kita juga harus bisa mendorong, harus bisa memberi semangat terhadap anak yang sedang menuntut ilmu. Begitulah yang diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu seorang guru, yang kedua itu seorang murid, dan yang ketiga itu kedua orang tua. Dan teman-teman yang berpendidikan, tetaplah semangat, tetap memperjuangkan pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan menentukan diri kita ke depannya. Dan pendidikan tidak hanya menentukan diri kita ke depannya, melainkan ada di dalam pendidikan ada yang dinamakan dengan pengalaman baru, cara hidup baru, pandangan hidup baru, terus teman-teman yang baru, dan semuanya serba baru. Sedikit bercerita tentang ada ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia ialah ulama pada zaman dahulu. Ia berpendidikan sampai dengan 15 tahun ke atas, dan dia tidak bisa membaca dan menulis. Suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani ingin pulang dan bercerita tentang hasil ilmunya kepada seorang guru, dan dia bercerita tentang lama tahunnya. Dia bercerita dia tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani langsung berbicara kepada gurunya, ingin pulang ke rumahnya. Diizinkanlah Ibnu Hajar al-Asqalani. Terus di saat perjalanan, Ibnu Hajar al-Asqalani terbendung oleh hujan, dan dia melihat suatu gua, dan di gua tersebut ia bersinggah. Suatu ketika di dalam gua tersebut ada sebuah tetesan air. Tetesan air tersebut di bawahnya ada sebuah batu, dan si buah batu itu sudah menjadi lubang sudah menjadi lubang karena kecerakan air tersebut. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani berpikir kembali apa yang dia harus lakukan. Ternyata dia harus lakukan tersebut karena air tersebut pun lama kelamaan menjadi lubang terhadap batu. Dan Ibnu al-Asqalani memikirkan hal tersebut, langsung tidak jadi pulang dan kembali lagi kepada gurunya dan bercerita kejadian tersebut. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani lambat laun dia menjadi orang yang cerdas dan pintar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa belajar ataupun berpendidikan itu harus berproses. Walaupun cobaan yang bertubi-tubi kepada kita harus bersabar dengan baik. Mungkin kisah tadi sebagai penutup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.